Jalan-jalan ke pasar Turi, jalan-jalannya bareng mamah. Perkenalkan dewan juri, insya Allah saya calon finalis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wa ja'alan nasa minar rijali wan nisa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang maha ghafur, Allah yang maha luhur, Allah yang maha mengatur, yang mengatur seluruh makhluknya mulai dari barat hingga ke timur, sehingga nikmatnya takkan pernah bisa terukur meskipun diukur dengan alat yang paling manjur yang biasa digunakan oleh insinyur. Salawat bertangkaikan, salam berbuahkan kasih sayang yang mendalam, semoga senantiasa tersanjung agungkan kepada pengukir peradaban terbaik dalam sejarah kehidupan, pembawa cahaya Islam, penunjuk jalan kebenaran, penghancur arca-arca kemusyrikan, pendobrak pintu-pintu kebatilan, suri tauladan sepanjang zaman, tak lain dan tak bukan ialah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dewan juri pemegang pena kejujuran yang arif dan bijaksana, yang sama-sama kita banggakan panitia pelaksana lomba yang penuh semangat dan penuh penyemangat, serta hadirin yang berbahagia. Dalam buku Pemuda Bertauhid, Berakhlak dan Berprestasi, Ahmad Rifai Rif'an mengatakan bahwasanya di zaman sekarang ini kita butuh hadirnya anak muda yang tak hanya cerdas intelektualitasnya, tetapi juga dahsyat religiusitasnya. Tak hanya cerdas otaknya, tetapi juga indah akhlaknya. Karena untuk apa kita memiliki anak muda yang otaknya brilian akan tetapi tidak punya iman? Justru rusaknya negeri ini karena banyaknya orang-orang pintar akan tetapi tidak berakhlak. Berbicara tentang pemuda, masa muda adalah masa yang paling penting dalam kehidupan kita, karena masa muda adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang banyak menentukan bagaimana kehidupan kita kelak. Apakah kita menjadi seorang yang sukses atau menjadi seorang yang gagal? Apakah kita menjadi seorang pahlawan atau sekedar petepuk tangan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian Ia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Ia menjadikan kamu setelah keadaan kuat menjadi lemah dan beruban. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai yang Ia kehendaki. Allah Maha mengetahui lagi Maha perkasa. Sekarang tibalah bagi kita untuk menikmati masa muda, masa ketika kekuasaan kita memuncak, masa ketika tulang-tulang kita perkasa. Inilah masa yang penuh gelora dan cita-cita. Bayangkan jikalau masa ini terlewati tanpa prestasi apapun, tentu kita tidak ingin nama kita hanya numpang lewat dalam sejarah tanpa memberi arti apapun dalam kehidupan. Karena secara hakikatnya kitalah yang akan menggantikan orang tua kita untuk menjadi pemimpin di masa depan kelak. Karena itulah Syekh Syokebek mengatakan, inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sungguh di tangan pemudalah maju mundurnya suatu bangsa, dan pada keberaniannya lah terletak kehidupan bangsa tersebut. Sayangnya hadirin, di zaman sekarang ini anak-anak muda kita dihadapkan pada ujian, rintangan dan tantangan yang tak ringan. Mengapa? Karena ujian terberatnya justru berada dalam genggaman tangannya. Gadget dan internet menjadi ujian yang hebat dan dahsyat bagi keimanan, kepribadian serta prestasi dalam hidupnya. Belum lagi fenomena tawuran, seks bebas dan sepak terjang narkoba yang semakin menggila. Hadirin, tidak malukah kita pada perjuangan para pendahulu kita, yang mana mereka begitu tangguh dalam mempertahankan dan memperjuangkan keimanan dan keislamannya. Kita lihat bagaimana seorang Bilal bin Rabah yang tidak hanya melantunkan indahnya asma Allah dalam azannya, tetapi dalam cambukan, dalam tindihan batu, bahkan di atas pasir yang membara pun tetap tidak goyah, menggigit kalimat tauhid kuat-kuat dengan merdeka jiwanya berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Khabbab ibn al-Aras sang pandai besi yang pernah dipanggil
tegang hingga cairan tubuhnya memadam bara, Aisyah binti Muzahim yang melepas mendamping hidupnya Fir'aun, Nuh yang melepas putranya Kan'an karena ditelan banjir kekufuran, dan jangan sekali-kali melupakan perjuangan Omar Al-Mukhtar, sang singa padang pasir yang berakhir di tiang gantungan. Hadirin, bentuk perjuangan kita boleh berbeda karena medan pertempuran yang kita hadapi pun tak selalu sama. Tentu jangan lagi berharap dapat berpartisipasi mengucurkan darah kita dalam tonggak-tonggak kejayaan Islam yang telah dipancangkan di medan Badar yang penuh kenangan. Jangan, karena ia telah berlalu. Pertempuran yang kita hadapi sekarang ini pun tak kalah hebatnya dari perang Badar, tak kalah dahsyatnya dari perang Uhud. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah, melainkan perang akidah, perang ideologi, dan perang keyakinan. Maka dari itu, mari bersama kita temukan jati diri dan ukir prestasi, karena manusia dilahirkan dengan segudang potensi. Mulailah bangkit, lakukan inovasi dan introspeksi untuk kehidupan yang lebih harmoni. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jomblo sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.